Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rini Anggraini, kelas 2B NIS 18113. Jadi, saya akan menjelaskan sedikit tentang supositoria. Jadi, supositoria adalah sediaan padat dalam berbagai bobot dan bentuk yang diberikan melalui rektal, vagina, atau uretra. Umumnya meleleh, melunak, atau melarut pada seluruh tubuh. Itu definisi menurut Farmakope Indonesia edisi 4. Bobot dan ukuran supositoria. Bobot supositoria bila tidak dinyatakan lain adalah 3 gram untuk dewasa dan 2 gram untuk anak. Biasanya supositoria rektum itu panjangnya 32 mm atau setara dengan 1,5 inci. Unit Standard Farmakope menerapkan untuk supositoria rektum beratnya itu 2 gram untuk yang dewasa. Terus untuk bayi dan anak itu ukurannya itu setengah atau 1/2 dari ukuran dewasa. Aksi lokal. Supositoria rektal yang dimaksud untuk kerja lokal seperti menghilangkan konstipasi dan wasir yang biasanya mengandung anestetik lokal, vasokonstriktor, astrigen, dan analgetik. Terus untuk laksatif biasanya itu digunakan supositoria gliserin. Terus antiseptik pada higienis wanita, vaginitis, dan lain-lain itu biasanya digunakan itu supositoria vaginal. Dan antibakteri anestetik lokal itu yang biasanya digunakan itu supositoria uretra. Aksi sistemik. Supositoria rektum untuk efek sistemik itu seperti menghilangkan asma, yang digunakan itu aminofilin atau teofilin. Untuk menghilangkan rasa mual dan muntah itu yang digunakan itu biasanya klorpromazin, dan biasanya juga untuk analgetik dan untuk antipiretik. Keuntungan pemakaian melalui rektum dibanding oral itu cocok untuk bahan obat yang dirusak oleh pH atau aktivitas enzim dari lambung dan usus. Terus dapat juga menghindari efek first pass effect dari hati. Terus cocok digunakan untuk pasien yang tidak dapat menelan obat. Terus efektif untuk pasien yang suka muntah. Faktor yang mempengaruhi absorpsi obat dalam rektum itu ada 2 faktor, yaitu faktor fisiologi dan faktor fisika kimia dari obat dan basis. Faktor fisiologi itu lebih banyak membahas tentang rektumnya sendiri. Jadi rektum itu mengandung sedikitnya cairan dengan pH 7,2 dan kapasitas daftarnya rendah. Epitel rektum itu keadaannya itu berlipoid atau bisa dibilang berlemak. Maka diutamakan permeable terhadap obat yang tidak terionisasi atau obat yang mudah larut dalam lemak. Faktor fisika yang kedua itu faktor fisika kimia dari obat dan basis. Kelarutan obat. Obat yang mudah larut dalam lemak itu lebih cepat terabsorpsi dari obat-obat yang larut dalam air. Terus yang kedua itu kadar obat dalam basis. Jadi bila kadar obatnya naik, maka absorpsi obatnya juga itu makin cepat. Yang ketiga itu ukuran partikel. Ukuran partikel itu memengaruhi kecepatan larut dari obat ke cairan rektal. Yang keempat itu basis supositoria. Bahan-bahan dasar supositoria. Bahan-bahan dasar supositoria itu yang umum digunakan seperti satu itu lemak coklat atau oleum kakao. Yang kedua itu gelatin tergliserinasi. Yang ketiga itu minyak nabati terhidrogenasi. Yang keempat itu campuran polietilen glikol, berbagai bobot molekul. Yang kelima itu ester asam lemak dan polietilen glikol. Ester asam lemak, polietilen glikol, dan masih ada yang lainnya lagi. Sifat bahan dasar supositoria yang ideal itu padat pada suhu kamar, terus melunak pada suhu tubuh dan dapat bercampur dengan cairan tubuh. Terus yang kedua itu tidak beracun dan tidak menimbulkan iritasi. Yang ketiga itu
dapat bercampur dengan bermacam-macam obat. Yang keempat itu stabil dalam penyimpanan. Yang kelima itu kadar airnya cukup. Yang keenam itu untuk bahan dasar lemak mempunyai bilangan asam, bilangan iodium, dan bilangan penyambunan yang jelas. Penggolongan bahan dasar suppositoria. Ada beberapa penggolongan bahan dasar suppositoria, yaitu bahan dasar berlemak. Contohnya itu seperti lemak coklat atau oleum kakao, bahan dasar yang dapat bercampur atau larut dalam air. Contohnya itu polyethylene glycol, gliserin, atau gelatin. Terus bahan dasar lain seperti pembentuk emulsi air dalam minyak. Jenis-jenis suppositoria. Jadi pertama itu ada suppositoria basis coklat atau oleum kakao. Jadi oleum kakao itu merupakan trigliserida dari asam oleat, asam stearat, dan asam palmitat. Titik kelebur oleum kakao itu 31 derajat Celcius sampai 34 derajat Celcius. Oleum kakao tuh mudah tengik, jadi disimpan dalam tempat yang sejuk, kering, dan terlindung dari cahaya. Oleum kakao itu bersifat polimorfisme atau mempunyai bentuk kristal. Yang kedua itu suppositoria basis polyethylene glycol. Suppositoria basis polyethylene glycol itu merupakan polimerisasi ethylene glycol dengan berat molekul 300 sampai 6000 dalam perdagangan. Titik kelebur polyethylene glycol itu adalah 35 derajat Celcius sampai 63 derajat Celcius. Suppositoria bahan dasar polyethylene glycol itu dapat disimpan tanpa pendinginan. Jenis-jenis suppositoria. Yang ketiga itu suppositoria bahan gelatin tergliserinasi. Dia itu dapat digunakan sebagai bahan dasar vaginal suppositoria, terus tidak melebur pada suhu tubuh, dan suppositoria ini harus disimpan dalam wadah tertutup rapat, sebaiknya pada suhu di bawah 35 derajat Celcius. Mungkin sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.